Heyo, balik lagi sama Niko. Lanjut lagi kita bahas soal Olimpiade Sains Nasional tingkat kabupaten alias OSNK bidang astronomi tahun 2023. Kita lanjut ke nomor 32, yaitu tentang karakteristiknya foton. Partikel-partikel foton yang dihasilkan oleh reaksi nuklir di dalam bintang memiliki banyak. Kita cek pernyataan mana yang benar. Oke. Ini tentang foton. Tapi sebelum kita bahas tentang foton, bagi kalian yang mau dapetin konten eksklusif dari Niko, bisa join membership dari channel ini. Yuk kita bahas sekilas tentang foton. Udah disebutkan di soal tadi ya. Di matahari itu bersinar. Sebetulnya cahaya matahari itu dia berperilaku sebagai dua hal. Yang pertama sebagai gelombang dan yang kedua sebagai partikel. Ini ilustrasinya ya. Jadi kalau kita mengandaikan dia sebagai partikel, dan partikel-partikelnya inilah yang namanya adalah foton. Oke. Terus karakteristiknya apa sih? Secara umum ada 5 karakteristiknya ini. Yang pertama dia bergerak dengan kecepatan cahaya, ya karena dia partikelnya cahaya itu sendiri. Yang kedua memiliki energi dan momentum, nanti kita bisa hitung energinya sebetulnya. Terus yang ketiga tidak mempunyai massa diam. Yang keempat, mengubah kecepatannya seiring dengan perubahan medianya. Jadi kalau berasal dari vakum misalnya, masuk ke air dia akan berubah kecepatannya. Dan yang terakhir, partikel ini stabil, tidak meluruh dengan sendirinya. Terus kita balik lagi ke soal, kita cek aja pernyataan-pernyataan ini. Tadi sesuai dengan yang udah saya sebutin, pernyataan yang pertama, dia memiliki energi, ini pernyataan yang benar, of course. Kita bisa hitung energinya dengan H kali C dibagi lambda. H-nya adalah konstanta Planck, C-nya kecepatan cahaya, lambdanya adalah panjang gelombang. Terus pernyataan kedua, memiliki besaran kerapatan energi dalam ruang 1 cm3 atau 1 meter kubik. Ini bisa aja ya, kita tinggal cek berapa energinya nanti dalam satu ruang itu, satu volume itu. Jadi kita bisa dapetin data energi density-nya alias kerapatan energinya. Pernyataan ketiga, tidak dapat memberikan tekanan radiasi karena hanya ada tekanan gas. Ini pernyataan yang salah ya. Karena kalau kita lihat di intinya matahari, di bagian dalamnya matahari itu macam-macam nih. Dari inti, di bagian berikutnya ada radiative zone, ada convection zone, baru nanti ada yang bagian luarnya ya, fotosfer, kromosfer, nanti baru corona dan seterusnya. Nah, di intinya matahari ataupun bintang secara umum itu terjadi keseimbangan antara gravitasi yang ingin membuat bintang itu implode ke dalam, tarik ke dalam, mengecil gitu, dan juga tekanan dari radiasi yang dihasilkan oleh reaksi fisi yang berasal dari pusatnya bintang. Makanya pernyataan ketiga tadi adalah pernyataan yang salah karena dia bilang tidak dapat memberikan tekanan radiasi ya, padahal harusnya dapat. Pernyataan keempat, tidak dapat memberikan percepatan radiatif. Ini percepatan radiatif yang dimaksud di sini yang saya kurang clear nih, maksudnya yang seperti apa? Jadi saya nggak bisa bilang ini benar lah. Pernyataan yang kelima, nilai massa diam untuk foton sering dianggap 0. Ini juga pernyataan yang benar ya, sesuai dengan pembahasan kita tadi. Oke? Nah, ini sekilas tentang foton. Foton ini masuk kaitannya sama fisika bintang. Cek aja playlistnya untuk mempelajari soal-soal yang setipe dengan ini. Ada beberapa soal yang pernah muncul kaitannya sama foton. Yang ada 4 diantaranya. Di 2019, 18, 17, 20 juga ada. Gitu ya. Nanti linknya udah Niko masukin di deskripsi deh. Terus bagi kalian yang masih bingung boleh langsung tanya aja. Yang mau dukung langsung Udah Niko bisa melalui traktir.id/udahniko. Itu dulu pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. See you on the next number.